Shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, malam hari ini saya memberikan judul khotbah hari ini bahwa kesembuhan adalah milik saudara. Saudaraku, kesembuhan adalah milik Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Haleluya. Tuhan, sampaikan isi hatimu hari ini. Roh Kudus lawat setiap kami dan kami mau deklarasi Tuhan hari ini. Biarlah sementara firman Allah disampaikan, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, dan biarlah sementara firman Allah disampaikan, ada orang-orang berdosa kembali dari jalan-jalan yang jahat dan datang kepada Tuhan Yesus pada hari ini. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, dan bagimu segala kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin, haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul khotbah hari ini, kesembuhan adalah milik saudara. Saudaraku, dengarkan gereja Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang, dia mencuri, dia membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang, 2000 tahun yang lalu dia datang, supaya saya dan saudara mengalami hidup yang kekal, menerima hidup yang kekal. Saudara menerima sukacita yang berkelimpahan, saudara menerima damai sejahtera yang berkelimpahan. Saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Haleluya. Saudaraku, kesembuhan adalah milik saudara. Kesembuhan itu adalah milik saudara. Haleluya. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Amin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Gereja Tuhan, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kesembuhan tidak terjadi? Karena kita tidak punya kebenaran. Saudara mesti kebenaran bahwa Yesus tidak mau kamu sakit selama-lamanya. Yesus mau saudara yang sakit, terimalah kesembuhanmu hari ini. Saudara yang sakit, terimalah kesembuhanmu hari ini. Maka saudaraku, setiap orang yang sakit wajib merenungkan firman ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Saudaraku, 1 Petrus 2 ayat 24. Saudaraku, poin yang pertama, langkah awal untuk saudara terima kesembuhan, saudara harus mengetahui kebenaran. Saudara harus mengerti kebenaran. Karena kalau saudara mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Semakin banyak Anda tahu kebenaran, maka semakin banyak gereja Tuhan engkau dimerdekakan. Saudara yang sakit hari ini, terimalah kesembuhanmu. Saudara yang takut hari-hari ini, saudara yang dikuasai oleh roh ketakutan, terimalah pembebasan hari ini. Biarlah hari ini saudara mengalami kelepasan, saudara mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Alkitab katakan ia sendiri telah memikul dosa kita Di dalam tubuhnya. di dalam tubuhnya, Di kayu salib. di atas kayu salib, Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. terhadap dosa, Hidup untuk kebenaran. hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya. Saudaraku, tangkap ini, oleh bilur-bilur Yesus Kamu telah sembuh. kamu telah sembuh. Maka saudaraku dengarkan, kesembuhan itu adalah milik saudara. Kesembuhan itu menjadi mudah. Kesembuhan itu menjadi gampang. Kesembuhan itu saudaraku menjadi mudah. Dan itu adalah milik saudara. Jika yang pertama saudara mengerti kebenaran. Kebenaran yang pertama bahwa saudara mengerti bahwa Yesus datang supaya engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Sukacitamu berkelimpahan. Kesehatanmu berkelimpahan. Maka saudaraku, hari ini pegang kebenaran janji Tuhan yang berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus, saya dan saudara, kita disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku, yang kedua bahwa Tuhan tidak digerakkan oleh kebutuhan saudara, tetapi Tuhan itu digerakkan oleh iman saudara. Maka berkali-kali kalau saudara lihat di dalam Alkitab, Yesus selalu berkata, pulanglah, jadilah seperti imanmu. Imanmu menyelamatkanmu, imanmu menyembuhkanmu. Kenapa saudaraku? Karena di mana ada iman, di sana kuasa Allah boleh bekerja. Lihat Alkitab saudara dalam Lukas 8 ayat 43. Lukas pasal 8 ayat 43. Saya berdoa hari ini saudara yang sakit, saudara percaya waktu hatimu terbuka, maka seketika kesembuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Lukas pasal 8 ayat 43. Lukas 8 ayat 43. Amin.
adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan adalah seorang perempuan, Alkitab katakan 12 tahun ia mengalami pendarahan. dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Wow, Alkitab itu jujur. Alkitab berkata bahwa wanita ini tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Artinya dia tidak diam di rumah. Artinya bahwa wanita ini sudah berusaha bagaimana supaya ia mengalami kesembuhan. Dia sudah pergi ke berbagai tabib, tetapi Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi dengarkan gereja Tuhan, wanita ini datang kepada Yesus dan wanita ini disembuhkan. Lanjutkan, haleluya. Ia maju mendekati Yesus dari belakang Saudaraku, wanita yang pendarahan ini maju mendekati Yesus dari belakang. dan menjamah jumbai jubahnya. Dia jamah jumbai jubah Yesus. Dan seketika itu juga Alkitab berkata seketika itu juga, berhentilah pendarahannya. saudaraku, pendarahannya yang membuat dia menjadi miskin, pendarahannya, saudaraku, sehingga dia pergi ke berbagai tabib dan tidak ada kesembuhan. Alkitab katakan seketika pendarahan itu berhenti. Terus lanjutkan. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Wow, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, Amin. berkatalah Petrus, Berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. ada banyak orang di tempat ini yang mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, Saudaraku, Yesus dengan tegas berkata, ada seorang yang menjamah aku. wow, ada seorang yang menjamah aku, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Saudaraku, Yesus sendiri yang mengakui. Yesus sendiri yang mengakui ada kuasa, ada otoritas yang mengalir daripadaku. Saudaraku, dengarkan baik. Iman akan menarik kuasa Allah dan terjadi kepada saudara. Maka dengarkan, waktu Anda sakit tidak menjadi masalah. Tetapi hari ini engkau punya iman, maka iman saudara itu akan menarik kuasa Allah untuk menyembuhkan saudara. Iman itu, saudaraku, menarik ada kuasa yang mengalir dari Yesus dan menyembuhkan orang ini. Terus lanjutkan. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, Ketika perempuan itu melihat perbuatannya ketahuan, ia datang dengan gemetar, saudaraku, ia datang dengan gemetar. tersungkur di depannya, Saudaraku, wanita ini tersungkur di depan kaki Yesus dan menceritakan kepada orang banyak dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. dan ia bercerita kepada orang banyak seketika wanita ini menjadi sembuh. Terus lanjutkan. Maka katanya kepada perempuan itu, Saudaraku, Yesus berkata kepada perempuan itu, hai anakku, hai anakku, kata Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. imanmu telah menyelamatkan engkau. Gereja Tuhan, dimanapun saudara berada, waktu saudara beriman, waktu saudara percaya, maka Yesus akan berkata, pulanglah, terimalah kesembuhanmu. Maka saya memberikan judul khotbah hari ini, kesembuhan adalah milik saudara. Maka tolak roh sakit penyakit, tolak segala roh penundaan, roh kegagalan, roh ketakutan, roh intimidasi, tolak di dalam nama Yesus, dan terimalah kesembuhan yang dari Tuhan kepadamu hari ini. Terus saudaraku, yang kedua, Lukas pasal 18. Maka saudaraku, yang pertama, saudara harus mengetahui kebenaran. Maka kejar kebenaran, beli kebenaran, cari kebenaran. Karena semakin banyak Anda mengerti kebenaran, Anda tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Poin yang kedua, bahwa Tuhan tidak digerakkan oleh kebutuhan saudara, tetapi Tuhan itu digerakkan oleh iman saudara. Kita lihat dalam Lukas 18 ayat 35. Lukas pasal 18 ayat 35. Haleluya. Lukas 18 ayat 35. Amin. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Alkitab berkata Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Jeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, Waktu Yesus hampir tiba di Jeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan Alkitab- dan mengemis. Alkitab katakan ada seorang buta di pinggir jalan dan orang buta ini mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, Saudaraku, waktu orang buta ini mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, saudaraku, karena dia buta, dia bertanya, apa itu? apa itu? Kata orang kepadanya, Saudaraku, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Yesus orang Nazaret telah lewat. Terus, Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. kasihanilah aku. Terus,
Maka mereka yang berjalan di depan Alkitab katakan maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Saudaraku, orang buta ini ditegur. Terus lanjutkan. Namun semakin keras ia berseru. Tetapi saudaraku, waktu orang buta ini ditegur, saudaraku, dia tidak diam. Tetapi malah saudaraku, dengan iman dia semakin keras berseru kepada Yesus. Anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. kasihanilah aku. Terus, Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. menyuruh membawa orang buta ini kepada Yesus. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, saudaraku, Alkitab berkata Yesus bertanya kepada orang buta ini, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Gereja Tuhan, perhatikan, Yesus tahu bahwa dia butuh kesembuhan. Tetapi saudaraku, Yesus bertanya apa yang engkau kehendaki. Dengan kata lain saudaraku, kalau saudara mau menerima kesembuhan, jangan diam. Saudara, engkau harus mengakui. Engkau harus mengakui bahwa oleh bilur Yesus engkau sembuh. Engkau harus mengakui bahwa engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau harus mengakui bahwa oleh darah Yesus engkau disembuhkan oleh Tuhan. Terus lanjutkan lagi. Haleluya. Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. supaya aku dapat melihat. Terus, Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau. imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, lagi-lagi Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepada wanita yang pendarahan 12 tahun, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepada orang buta ini sama, Yesus juga berkata, pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, gereja Tuhan, yang kedua, bahwa Tuhan sekali lagi tidak digerakkan oleh kebutuhan saudara, tetapi Tuhan itu digerakkan oleh iman saudara. Maka saudaraku yang diberkati Tuhan, mari hari-hari ini perhatikan iman saudara, karena iman itu menentukan kesembuhan yang saudara akan terima dari Tuhan. Haleluya. Saudaraku, lihat dalam Matius pasal yang ke-17. Haleluya. Matius pasal yang ke-17. Haleluya. Haleluya. Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Matius 17 14 sampai 21. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Iya, lanjutkan. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Alkitab berkata Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang penyakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya kepada Yesus, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Alkitab berkata sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. Saudaraku, orang ini berkata, aku sudah membawa kepada pengikut-pengikutmu, kepada murid-muridmu. Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Terus, Maka kata Yesus, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Bapak Ibu Saudaraku, jangan anggap enteng perkara iman. Jangan anggap enteng perkara percaya. Saudaraku, tatkala murid-murid tidak percaya, apa yang terjadi? Saudaraku, doa mereka tidak berkuasa. Kesembuhan tidak terjadi. Terus lanjutkan lagi. Nah, di sini kita akan belajar kenapa kesembuhan tidak terjadi. Ternyata saudaraku, ketidakpercayaan adalah penghalang saudara terima mujizat Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan. Lanjutkan lagi. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Yesus berkata, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Saudaraku, Alkitab berkata dengan keras Yesus menegur anak ini. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Alkitab katakan lalu keluarlah setan itu daripada orang ini. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Wow, ketika roh jahat itu keluar, maka seketika anak itu disembuhkan oleh Tuhan. Terus lanjutkan. Kemudian murid-murid Yesus datang kepada Yesus. Dan ketika mereka sendirian dengan dia, saudaraku, karena mungkin malu,
Waktu sendirian mereka datang kepada Yesus. Bertanyalah murid-murid ini kepada Yesus. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Mengapa kami tidak mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka. Karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Terus lanjutkan. Sebab aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini. Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Terus lanjutkan lagi. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini kata Yesus tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu Saudara, ini perhatikan sekali lagi. Saudaraku, konteksnya di atas adalah bahwa murid-murid tidak bisa mengusir setan. Kenapa? Karena kurang percaya. Tetapi akhir dari cerita ini Yesus menutup bahwa penyakit ini harus dengan doa dan puasa. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Ternyata Yesus mau bilang begini, supaya kamu menjadi percaya, supaya imanmu bertambah, maka kamu harus punya waktu untuk duduk diam, berdoa dan berpuasa. Ternyata saudaraku, bahwa dengan doa dan puasa dan mendengarkan firman Allah, saudaraku, iman kita menjadi bertambah. Karena Roma 10:17 berkata, saudaraku, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saudaraku, dengan kata lain, semakin banyak engkau mendengarkan suara Tuhan, semakin banyak engkau mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun engkau belum sembuh, tapi engkau mendengarkan firman. Sekalipun saudara belum sembuh, tetapi engkau rajin mendengarkan firman. Maka saudaraku, waktu engkau mendengarkan firman, saudaraku, pelan tapi pasti alat tukarmu bertambah, imanmu bertambah. Dan di mana ada iman, di situ ada kesembuhan. Di mana ada kepercayaan, di situ ada kesembuhan. Saudara lihat bahwa murid-murid tidak bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena mereka kurang percaya. Maka Roma 10:17, haleluya. Saya berdoa saudara diberkati hari ini. Roma 10:17. Amin. Jadi iman, Alkitab berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, hari ini Anda mendengar ada 2 orang sakit. Penyakitnya berbeda, tetapi disembuhkan oleh Tuhan. Tapi kita boleh melihat di sana garis merah yang menghubungkan sehingga mereka terima kesembuhan sederhana. Karena mereka percaya, karena mereka beriman. Dari mana datangnya iman? Saudaraku, iman datangnya waktu saudara mendengar dan saudara mendengar dan saudara mendengar dan saudara mendengar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya pernah lumpuh selama setengah tahun. 21 Desember tahun 97, waktu saya duduk di bangku kelas 3 SMA, saya lumpuh. Saudaraku, saya lumpuh tahun 97 bulan Desember. Tidak langsung sembuh seketika. Saudaraku, saya membutuhkan waktu setengah tahun. Jadi saya baru sembuh sekitar bulan Mei tahun 98. Saudaraku, ada waktu yang mungkin saudaraku menurut orang kenapa terlalu lama. Tetapi saudaraku, dengarkan gereja Tuhan, bahwa waktu saya menunggu 6 bulan itu adalah waktu saya mengumpulkan alat tukar saya. Apa alat tukar saya? Iman adalah alat tukar. Maka saudaraku, kesabaran adalah bagian dari iman. Dibutuhkan saudara sabar menunggu sampai kesembuhan itu terjadi kepada saudara. Haleluya. Saudaraku, haleluya. Lihat Alkitab saudara. Dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat 1-3. Maka pentingnya waktu saudara berdoa, doamu belum dijawab Tuhan, bukan berarti saudaraku sudah selesai. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak mau menyembuhkan saudara. Waktu Anda berdoa belum terjadi perubahan, jangan saudaraku berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Waktu saudara berdoa, Anda berkata, Pak Pendeta, saya sudah berdoa 2 bulan, tapi belum terjadi perubahan, malah semakin parah. Saudaraku, tetaplah berdoa. Tetaplah percaya bahwa kesembuhan adalah milik saudara. Habakuk pasal yang kedua ayat 1-3. Habakuk 2 ayat 1-3. Habakuk 2 ayat 1-3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Dan berdiri tegak di menara.
Aku mau meninjau. Aku mau meninjau kata dan Alkitab. Dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu. Tuliskanlah penglihatan itu. Dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Lanjutkan lagi. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Lanjutkan lagi. Dengan tidak menipu. Amin. Apabila berlambat-lambat. Garis bawahi Alkitab saudara. Apabila berlambat-lambat. Apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Dan tidak akan bertangguh. Saudaraku, kesembuhan itu sungguh-sungguh akan menjadi milikmu. Kesembuhan itu, kemenangan itu, kelimpahan itu, pembebasan itu sepenuhnya akan menjadi milikmu. Nah, saudaraku, yang Tuhan mau adalah saudara harus punya daya tahan untuk saudara tetap sabar dan tetap percaya bahwa apa yang saudara doakan itu pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Maka poin yang keempat, saudaraku, saudara dibutuhkan kesabaran. Anda tekun menantikan bahwa kesembuhan adalah milik saudara. Yang terakhir, saudaraku, Yakobus 5 ayat 15. Haleluya. Yang pertama, saudara harus mengerti kebenaran. Yang kedua, saudara harus mengerti bahwa Tuhan tidak digerakkan oleh kebutuhan, tapi digerakkan oleh iman saudara. Yang ketiga, saudaraku, ketidakpercayaan itu adalah penghalang daripada kesembuhan dan mujizat Tuhan. Yang keempat, dibutuhkan kesabaran untuk saudara tekun menantikan Tuhan. Yang kelima, saudaraku lihat Yakobus pasal 5 ayat 15. Yakobus 5 ayat 15. Saudaraku, Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Akan menyelamatkan orang sakit ini. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Akan membangunkan orang sakit ini. Dan jika ia telah berbuat dosa, Alkitab katakan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Maka dosanya itu akan diampuni terus. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Alkitab berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Garis bawahi Alkitab saudara, hendaklah kamu saling mengakui dosamu, supaya kamu sembuh. Saudaraku gereja Tuhan, yang kelima yang terakhir, bahwa dosa adalah penghalang saudara terima kesembuhan yang dari Tuhan. Dan dosa juga adalah penghalang Anda dengar firman, tapi firman itu tidak bisa bertumbuh dalam hati saudara. Maka saudaraku, Yakobus 1:21 berkata, Yakobus 1:21, pentingnya saudaraku, sementara Anda hari ini sedang menunggu kesembuhan, uji hati saudara. Kalau ada dendam, ada amarah dalam hatimu, ada kekecewaan, saudara harus bertobat hari ini. Buang semua dendam, lepaskan pengampunan. Tapi Pak Pendeta, dia melukai saya. Oke, dia melukai saudara. Ampuni orang yang menyakitimu. Lepaskan kesedihan, lepaskan amarah, lepaskan kepahitan. Maka saudaraku, itu akan menolong saudara untuk menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Amin. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Alkitab katakan buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut. Firman yang tertanam di dalam hatimu. Saudaraku gereja Tuhan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudaraku, firman itu berkuasa menyelamatkan jiwamu, menyelamatkan rohmu, dan menyembuhkan tubuh saudara. Oleh karena itu saudaraku, ada banyak orang tidak bisa imannya bertumbuh, firman tidak bisa bekerja tertanam dalam hatinya. Kenapa? Karena dari dosa. Saya beritahu saudara, dibutuhkan sikap hati yang baru untuk saudara dengarkan firman. Kalau sebelum Anda sakit, Anda adalah seorang pencina, maka engkau harus bertobat hari ini dan berkata dalam hatimu, Tuhan, kalau saya sembuh, saya tidak mau berzina lagi, saya tidak mau selingkuh lagi. Kalau sebelum saudaraku Anda sakit, sebelumnya Anda adalah seorang pemabuk, saudara perlu bertobat hari ini dan berkata, Tuhan, kalau saya sembuh, saya tidak mau mabuk lagi. Kalau sebelumnya Anda adalah seorang pemain judi, mungkin orang sudah menasihati Anda, tetapi Anda tidak mau. Dengarkan gereja Tuhan, dibutuhkan pertobatan sebelum kau terima kesembuhan.
Tanam dalam hatimu, Tuhan, saya tidak mau hidup lagi dalam dosa. Sebab Alkitab berkata kita ditebus supaya tubuh kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Maka saudaraku, tujuan Tuhan menebus, menyembuhkan saudara, supaya pakai tubuhmu yang disembuhkan itu, yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu, melayani Tuhan, menjadi senjata kebenaran. Maka Alkitab berkata, jangan pakai tubuhmu menjadi senjata kelaliman, tapi pakailah tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya waktu saudara mengakui dosa saudara, membuang semua amarah, kekecewaan, lalu yang terakhir, saudara harus bergembira, bukan karena dunia ini, bukan karena duit, bukan karena pekerjaan atau karir, tapi saudara mesti bergembira karena Tuhan. Amsal 17 ayat 22, haleluya. Maka saudaraku gereja Tuhan, jangan jadikan tokomu menjadi dasar sukacitamu. Jangan jadikan saudaraku karirmu menjadi dasar sukacitamu. Tokomu hari ini ada, besok tidak bisa tidak ada. Langit dan bumi bisa berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Haleluya. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira, saudaraku gereja Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang paling manjur. Tetapi semangat yang patah, tapi kalau semangat Anda sudah patah, mengeringkan tulang. Itu merusak tubuhmu, itu mengeringkan tulangmu. Maka saudaraku hari ini Alkitab berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Maka saudara mesti bergembira hari ini. Engkau bergembira bukan karena yang lain, tapi engkau bergembira karena Yesus. Dan saya percaya sementara Anda masih sakit, tapi engkau sudah bergembira. Oh, aku bergembira karena ada Yesus dalam hidupku. Aku bergembira karena namaku tertulis dalam buku kehidupan surga. Saya percaya kesembuhan itu menjadi milik saudara. Angkat tangan saudara, saya berdoa. Roh Kudus bekerja hari ini. Tuhan, dalam nama Yesus, kami menolak segala roh sakit penyakit. Kami menolak semua roh kegelapan dalam nama Yesus. Kami menolak Tuhan segala roh kelemahan tubuh dalam nama Yesus. Kami menolak semua pekerjaan iblis, pekerjaan kegelapan dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa hari ini, jamah orang-orang yang sakit hari ini, kesembuhan terjadi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran, bebaskan umatmu dari segala ikatan, dari semua tawanan, dari semua sakit penyakit dalam nama Yesus. Dan hari ini kami berdoa kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kemenangan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini, kami berdoa kuasa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, jarak tidak menjadi penghalang. Kami berdoa yang lumpuh berjalan hari ini, yang sakit disembuhkan hari ini, yang buta melihat dalam nama Yesus, yang tuli mendengar dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan, kami deklarasi bahwa jantung kami sehat, organ tubuh kami sehat, darah kami sehat, sel-sel tubuh kami sehat, normal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan ilahi. Kami terima kesembuhan tanpa jejak. Kami percaya Engkau menyembuhkan kami. Diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi kesembuhan itu mudah. Kesembuhan itu adalah milik saudara. Bagian saudara, saudara mesti mengetahui kebenaran. Saudaraku, dan yang kedua, saudaraku, mari. Tuhan tidak digerakkan oleh kebutuhan saudara, tapi Tuhan itu digerakkan oleh iman saudara. Dan yang ketiga, saudaraku gereja Tuhan, bahwa Alkitab berkata, ketidakpercayaan itu adalah penghalang saudara terima kesembuhan. Dan saudaraku mesti tekun nantikan jawaban doa. Sekalipun belum terjadi, bukan berarti Anda belum sembuh. Percaya kesembuhan adalah milik saudara. Dan yang terakhir, haleluya, haleluya, bereskan hati kita. Kalau ada yang tidak berkenan, kalau ada amarah, emosi, kalau ada kekecewaan, kepahitan, dendam, buang semuanya itu, maka kesembuhan adalah milik saudara. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu, beberapa pengumuman. Yang pertama, saudaraku gereja Tuhan, gereja kita mengadakan ada doa fajar setiap hari, ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu kecuali hari Minggu, jam 5 pagi sampai jam 7. Saudaraku, doa fajar ini dihadiri dari berbagai kota, dari berbagai pulau, bahkan bangsa-bangsa. Saya menerima, saudaraku, banyak pokok-pokok doa, dan saya menerima juga banyak kesaksian bagaimana Tuhan memelihara umatnya, bagaimana Tuhan menyembuhkan umatnya. Mari bergabung dalam ibadah doa fajar ini. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Dan Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dengan pelayanan gereja ini, saudara yang bertumbuh, saudara yang diberkati, dan saudara mau menabur, saudaraku gereja menyediakan ada nomor rekening gereja, ada barcode yang gereja sediakan bagi Bapak Ibu yang mau menabur. Saudaraku, saya percaya taburan Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan dahsyat dan luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, angkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Angkat tangan kanan saudara. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Mulai hari ini engkau diberkati Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan sudah datang menjemput kita. Yang diberkati berkata, amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.